Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di Masjid Al-Inaba ini dalam acara rutinan kita yang kemarin sempat libur sebulan lebih karena bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita yang kita kerjakan kemarin di bulan Ramadan, baik sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah, zakat kita, atau ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat untuk menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kemarin, di bulan Syawal ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari raya Idul Fitri itu artinya kan hari raya yang suci. Orang pilihannya itu memang kalau keluar dari lebaran mau nggak mau dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan ada seseorang yang berani melanggar perintah Allah taala sampai keluar dari bulan Ramadan, di bulan Syawal dosanya belum diampuni, ini bahaya. Orang-orang seperti ini bahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, rahima anfu man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, sampai diulangi tiga kali oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yaitu orang yang menangi bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni. Ini adalah orang yang celaka. Ya. Makanya kalau ada orang yang taat di bulan Ramadan kemudian keluar di bulan Ramadan ikut sholat lebaran, pantas ya, pantas. Karena Idul Fitri, sholat Idul Fitri ini kan kembali suci, kembali fitrah, jadi dia sholat pantas. Tapi kalau ada orang yang di bulan Ramadan gak puasa dengan sengaja, memang sengaja melanggar, apalagi berani bermaksiat, kemudian keluar bulan Ramadan ikut sholat lebaran, nah ini yang aneh. Ini yang aneh. Kalau menurut kacamata syariat nggak pantas. Kenapa? Dosanya belum diampuni kok ikut sholat lebaran. Lagian sholat lebaran ini sunnah bagi orang yang mau membatalkan puasa. Jadi kalau memang contoh ya, kadang-kadang Muhammadiyah sama pemerintah beda. Kita kalau memang batalkannya, kalau kemarin hari Jumat, sholatnya hari Jumat, jangan hari Sabtu. Ya, ini ada orang kadang-kadang sebagian lebarannya Jumat tapi sholatnya Sabtu, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau memang ikut Jumat nggak apa-apa, ikut Sabtu Sabtu. Karena memang sunnah setelah puasanya batal itu disunahkan langsung dibatalkan dengan sholat Id. Ini lebarannya Jumat, saya lebaran Jumat tapi sholatnya Sabtu. Nah ini yang aneh nih. Ya, ini yang aneh. Nggak apa-apa yang Jumat sholat Jumat, sunnahnya seperti itu langsung dibatalkan. Yang Sabtu ikut Sabtu. Kalau memang Anda lebaran sholatnya Sabtu, ya berarti Jumatnya puasa. Nah ini banyak orang nggak paham, kadang-kadang karena menghormati tapi niatnya bagus, cuma caranya salah. Ya, jadi kalau Anda mau ikut lebaran Jumat, ya Jumat silahkan. Yang mau Sabtu karena memang sholat itu disunahkan bagi orang yang membatalkan puasa. Jadi jangan ditunda besoknya sholatnya itu. Kenapa? Karena Anda hari Jumat sudah nggak puasa, jadi tetap sholatnya sunnahnya itu hari Jumat. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang kemarin nggak puasa di bulan Ramadan kemudian merayakan sholat Id, ini kalau dari segi syariat sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Nggak layak dia, karena dosanya belum diampuni. Jadi kita ini kalau sudah keluar bulan Ramadan itu pilihannya cuma satu, harus memang diampuni dosanya. Kalau kita nggak diampuni dosanya berarti dapat
hadisnya Nabi Muhammad SAW. Celaka ini berarti orang kalau sudah keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni, orang celaka waliyadzubillah min dzalik. Bulan Ramadan dibuat ngerokok siang hari, bulan Ramadan makan minum, kadang-kadang nggak pakai malu tanpa sebab, tanpa udzur. Ya. Perempuan halangan saja yang haid nifas itu disunahkan nggak makan nggak minum kok, sunnah. Ya, jangan dibuat aji mumpung, mentang-mentang halangan haid nifas ya pagi makan, nanti siang makan, sore makan, buka ikut makan lagi. Ya, ini enggak. Kalau perempuan haid nifas saja itu disunahkan nggak makan nggak minum seperti orang puasa. Nanti makannya sahur, makannya lagi ketemu sahur buka. Itu sunnah. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya, tapi sunnah. Loh, perempuan aja yang halangan itu disunahkan nggak makan nggak minum. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Ini ada orang mengaku Islam tapi nggak mau puasa. Kadang-kadang sudah niat besok saya nggak mau puasa. Kenapa? Karena saya musafir. Besok saya nggak mau puasa, saya besok kerjanya berat. Nggak bisa seperti ini. Tetap Anda puasa, nanti kalau di perjalanan nggak tahan boleh dibatalkan. Anda tetap puasa, kerja berat, nanti kalau nggak tahan boleh dibatalkan kerjanya. Puasanya itu boleh dibatalkan karena kerjanya berat. Jadi nggak boleh ada niatan untuk membatalkan puasa di tengah jalan, itu nggak boleh ada niatan, nggak boleh. Karena orang kadang-kadang salah paham. Ya, musafir, mentang-mentang musafir, tapi musafirnya jam 7 pesawatnya. Nggak boleh. Yang boleh membatalkan puasa, yang nggak boleh puasa mulai awal itu orang yang musafir berangkatnya sebelum subuh. Itu boleh punya niatan nggak puasa. Tapi kalau berangkatnya jam 7, pesawatnya jam 9, jam 10, mau nggak mau harus tetap puasa. Nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, nah boleh dibatalkan. Jadi nggak bisa sembarangan, Pak. Ya. Ini ada orang kadang-kadang makan, minum, ngerokok di siang hari bulan Ramadan tanpa malu, waliyadzubillah min dzalik. Ya, padahal dosanya besar, meninggalkan puasa tanpa sebab, tanpa udzur ini besar. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW ya, yang pernah sering kita jelaskan, Nabi Muhammad di tengah-tengah khutbahnya di atas mimbar mengucapkan amin tiga kali. Padahal Nabi Muhammad gak berdoa, sahabat gak ada yang berdoa. Setelah turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ketika tengah-tengah khutbah? Kemudian melanjutkan khutbahmu. Kata Nabi Muhammad, di tengah-tengah khutbah malaikat Jibril datang kepada aku berdoa dengan 3 doa, dan aku diperintahkan untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Tapi ini bukan doa baik, ini doa yang harus kita hindari. Doa malaikat Jibril yang pertama, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfarlah, apa dawai wahai Muhammad, barang siapa yang menangi bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni, mudah-mudahan dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang doa malaikat Jibril, yang ngamini Nabi Muhammad. Kalau Anda dengan saya bolak-balik mungkin masih keliling-keliling doanya ini. Ya, ke Labanan dulu, mampir ke Waho, nanti balik lagi ke Sambaliung, nggak ke atas, doanya nggak ke atas. Ya, muter-muter. Kenapa? Karena kita ini banyak maksiatnya. Tapi kalau sudah yang malaikat Jibril, Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menangi bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni, mudah-mudahan dia jauh dari rahmatnya Allah ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, celaka itu orang, sudah celaka nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghargai bulan suci Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak pernah tadarusan, masuk bulan Ramadan nggak pernah tadarusan. Ya. Selain bulan Ramadan nggak pernah sholat malam, masuk bulan Ramadan jarang sholat taraweh. Ya. Apalagi kalau THR sudah keluar, tambah kirim salam. Ya. Sholat ini kan orang kalau Ramadan itu kan anget pertamanya aja. Kalau saya lihat malam pertama, malam kedua di masjid-masjid itu teras masjid penuh, nggak dapat tempat saya. Ya, saya waktu awal sholat taraweh pertama itu, yang pertama sama kedua itu teras masjid itu penuh, sampai luar, orang itu sampai luar. Tapi ya angetnya 3 hari aja. Habis gitu kosong, tambah kosong. Ya.
nggak pernah puasa sunnah, masuk bulan Ramadan masih melanggar lagi nggak puasa. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu nilainya Ramadan, jadi bulan Ramadan ini disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nggak ada semangat sama sekali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting cuma puasa itu aja. Tapi ibadah yang lainnya nggak ada penambahan sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi sampai berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ini pasti orang celaka ini. Ya, kalau Ramadannya itu pasti kembali, Pak. Ramadan pasti kembali tiap tahun. Yang jadi masalah ini kita. Kembali apa enggak? Nggak ada yang nyangka umurnya orang. Jangan menyangka kita ini bakal panjang umur, nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Nggak ada yang bisa menyangka umurnya orang. Banyak orang yang nggak pakai sakit, nggak pakai nunggu tua meninggal. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, kalau kita pas ibadahnya banyak, cukup, kemudian dicabut oleh Allah Ta'ala, ya alhamdulillah. Tapi yang ditakutkan itu belum cukup, ya, tabungannya akhiratnya belum cukup, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nyangka umurnya orang itu, nggak ada yang nyangka. Tetangga saya di Karangmulyo SD meninggal dunia. SD badan meninggal dunia. Ya, sakit, demam berapa hari. Nggak tahunya meninggal. Kawan ketemu, nyapa, nggak tahunya sakit, nggak pakai sakit. Berangkat keluar kota, meninggal. Ya. Kawan yang satunya umur 30, habis pulang fitness, olahraga, sehat, sampai rumah langsung meninggal. Langsung meninggal, nggak ada jaminan loh. Orang ini kadang-kadang menyangka sesuatu yang hak itu batil. Apa diantaranya? Yaitu kematian. Banyak kematian itu sesuatu yang pasti, tapi banyak orang yang mengingkari, menyangka dirinya nggak bakal mati. Contohnya apa? Kalau ada orang takziah, kadang-kadang orang nggak ngerasa dirinya bakal mati. Suatu saat saya apa ya kalau mati ya, ditakziahi seperti apa ya? Siapa yang ngubur saya ya? Siapa yang baca doa saya? Nggak ada pikiran ke sana, nggak ada. Itu kebanyakan orang lupa itu. Ya. Jadi dia ngerasa sesuatu yang hak itu batil, tidak akan terjadi kepada dirinya. Berapa banyak loh Pak di antara kita nih yang ngubur, yang nyolatkan, ya ketika diundang orang baca arwah apa segala macam, kadang-kadang menyangka dirinya nggak bakal terjadi seperti si mayat tersebut. Santai, kadang-kadang ngobrol, ketawa-ketawa di kuburan, senyum-senyum, bawa orang jenazah, sholat, senyum, masih ngobrol seakan-akan dia nggak mati. Ya. Padahal kalau orang-orang dulu itu kalau lihat kuburan pingsan. Sayyidina Utsman bin Affan kalau lihat kuburan pingsan. Orang-orang alim semua kalau lihat kuburan itu menangis. Kenapa? Takut nasibnya gimana dikubur. Kalau kita ini santai, subhanallah. Ya. Seakan-akan nggak ngerasa mati. Ini yang bahaya ini. Orang kalau sudah ngerasa di dalam dirinya nggak bakal mati, itu bahaya sudah itu. Itu salah satu tanda hati orang yang mati. Ya, karena apa? Kalau sudah dia nggak inget mati, nggak bakal inget akhirat. Yang dikejar cuma dunia. Ya, itu aja. Makanya bahaya. Makanya kata Nabi Muhammad, al-aqyas, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan memperbanyak amal ibadah sebelum kematian menjemput dirinya. Itu orang yang pintar kata Nabi Muhammad. Humul aqyas dahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka orang yang selalu mengingat mati dan memperbanyak amal ibadah sebelum kematian menjemput dirinya, maka mereka adalah orang yang cerdas kata Nabi Muhammad, keluar dengan membawa kemuliaan akhirat dan kehormatan dunia. Di dunia dihormati, di akhirat dimuliakan. Kenapa? Karena nginget mati terus. Ya. Oleh karena itu ya, hati-hati kalau ada orang yang tidak tahu nilainya bulan Ramadan, berarti dia tidak bisa menghargai bulan Ramadan tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian malaikat Jibril berdoa dengan doa yang kedua, ya Muhammad, man dzukirta indaka falam yusolli alaik, man dzukirta indahu falam yusolli alaika apadahwa. Wahai Muhammad, barang siapa yang disebut namamu Muhammad tapi dia tidak mau bersolawat kepada dirimu, mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmatnya wa ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut nama Nabi itu walaupun diulangi ratusan kali, ribuan kali, itu jangan bengong. Ya, langsung sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu perintah itu. Itu perintah.
Ya, nggak boleh. Kalau kita diam disebut nama Nabi, diam nggak langsung salawat, ya, hati-hati dapat doanya malaikat Jibril. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Siti Aisyah pernah jahit malam hari, nggak taunya lilinnya jatuh, mati, lampunya padam, jarumnya jatuh, dicari jarumnya nggak ketemu oleh Siti Aisyah. Ya, nggak lama kemudian masuk Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Nabi Muhammad, langsung bercahaya itu rumah itu. Siti Aisyah yang aslinya nggak kelihatan jarum bisa kelihatan jarum, sambil mengatakan ma'atwaka wajhaka ya Rasulullah, sungguh bercahayanya wajahmu ini ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka wahai Aisyah, nanti kalau di hari kiamat ada orang yang nggak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Celaka, kata Nabi Muhammad, patokannya kalau nanti di padang mahsyar kita bisa melihat wajah Nabi, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kenapa? Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Syafaat khusus utma itu untuk Nabi Muhammad. Ya. Orang datang kepada Nabi Adam angkat tangan, Pak, nggak berani. Datang kepada Nabi Nuh angkat tangan. Datang kepada Nabi Musa, nggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, ya orang yang terlalu perhitungan dengan aku, itu nggak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Manil bakhil ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, yaitu orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak mau bersalat kepada diriku, maka dia adalah orang yang pelit, orang yang kikir, yang perhitungan dengan aku dan tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hati-hati, ini tuntutan buat kita ini untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut namanya langsung sholawat. Sudah nggak pernah baca sholawat, males, kemudian disebut nama Nabi diem, wah ini alamat sudah ini. Alamat. Ya, sholawat ini ibadah luar biasa loh. Sholawat ini ibadah luar biasa. Anda sholat baca Quran 30 juz di dalam sholat umpamanya. Ya, ini walaupun menghayal nggak mungkin 30 juz. 1 juz saja lari, apalagi 30 juz. Baca sholat umpamanya di dalam sholat 30 juz, sujudnya berjam-jam, tapi dalam tasyahud akhir Anda nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Khotib naik mimbar baca alhamdulillah, ittaqullah haqqa tuqatih, tapi nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, khutbahnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai dijadikan rukun di dalam khutbah Jumat, dijadikan rukun di dalam sholat. Ya, jangan main-main, itu menunjukkan pentingnya sholawat. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat 5 waktu, Allah Ta'ala nggak pernah sholat 5 waktu. Allah Ta'ala memerintahkan kita belajar ilmu, Allah Ta'ala nggak pernah belajar ilmu agama, Pak, nggak pernah ada pengajian. Allah Ta'ala memerintahkan kita puasa, zakat, haji, zikir, Allah Ta'ala nggak pernah melakukan itu semuanya. Tapi ada satu ibadah yang diperintahkan kepada kita dan Allah juga mengerjakan, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yusollun ini fi'il mudhari' tadullu ala hal wal istiqbal. Kalau dalam sastra Arab, yusollun ini innallaha wa malaikatahu yusolluna, Allah dan malaikatnya selalu bersolawat, tidak pernah berhenti sampai kapanpun, nggak pernah stop, nggak pernah, walaupun 1 detik nggak pernah stop. Allah Ta'ala dan malaikat itu selalu bersolawat mulai kapan? Mulai dulu sampai kapanpun, sampai kiamat, sampai orang masuk surga, Allah Ta'ala nggak pernah stop untuk solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat tidak pernah stop solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Pak, nggak main-main loh ini. Ya. Allah Ta'ala dan malaikatnya aja sholawat. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia loh ya, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Biasanya orang yang bersolawat ini orang yang beriman, Pak. Nggak gampang orang mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu nggak gampang. Memang lafadznya mudah, tapi nggak semua orang bisa melakukan. Orang-orang yang diakui keimanannya, semakin banyak sholawatnya, imannya semakin tinggi. Iman dan kata sholawat, semakin banyak sholawat, imannya semakin tebal. Sholawatnya sedikit, imannya juga turun. Ya. Sholawat ini luar biasa, nggak pakai syarat ikhlas. Anda sholat harus ikhlas, ceramah harus ikhlas,
Sedekah harus ikhlas, puasa harus ikhlas, puasa, haji, umroh, ngaji, dzikir, semuanya syaratnya ikhlas. Nggak ikhlas, nol pahalanya. Nol. Kerja banting tulang tapi nggak digaji. Tapi kalau sholawat nggak perlu Anda syarat ikhlas. Mau sombong nggak apa-apa. Pegang tasbih, sholawatan keliling. Oh, saya sholawat 1000 kali, saya sholawat 2000 kali. Anda ceritakan ke orang-orang, nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi kalau sedekah jangan dicerita-ceritakan. Ngaji jangan dijadikan saya tadi malam tahajud 20 rakaat, jangan. Saya tadi baca Quran 2 juz, jangan. Hilang pahalanya nanti. Kalau niatnya untuk sombong langsung hilang. Tapi kalau sholawat Anda cerita-ceritakan nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Seluruh ibadah syaratnya harus ikhlas, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak orang yang tidak menghargai Nabi Muhammad, nggak tahu nilainya Nabi Muhammad. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang ulama besar. Dia kurang senang sholawat, ngajinya banyak, zikirnya banyak, ngeremehkan sholawat ini orang. Sampai suatu saat ulama ini tidur, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad, tapi nggak ditoleh. Kayak nggak dihiraukan oleh Nabi. Salamnya dijawab, tapi Nabi berpaling, wajahnya berpaling dari orang tersebut. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling wajahmu dari aku? Kata Nabi Muhammad, kamu ini siapa? Saya nggak kenal dengan kamu. Kata ulama tersebut, nggak mungkin, karena ada hadis yang mengatakan seorang nabi itu kenal dengan umatnya seperti seorang bapak kenal dengan anak. Nggak mungkin bapak nggak kenal dengan anak. Begitu juga nabi nggak mungkin nggak kenal dengan umatnya. Ya kata Nabi, betul, itu memang hadisnya. Cuma saya yang memiliki hubungan, kalau nggak memiliki hubungan dengan saya, tetap nggak saya kenal, karena terlalu banyak umat saya ini, kata Nabi Muhammad. Apa tali penghubung antara engkau dan umatmu? Sholawat kepada diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bangun dari tidurnya ini ulama nangis, ya, karena ngeremehkan sholawat. Dikira bacaan Quran itu paling afdol, dikira zikir ini paling afdol, jadi kadang-kadang sampai ninggalkan sholawat. Sayyidina Ali aja pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Ali, kamu sholawat kepada diriku berapa banyak? 1/10 tiap harinya, 1/10 daripada waktuku, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau 24 jam dibagi 10, Sayyidina Ali itu sholawatnya 2,4 jam tiap hari. Kata Nabi Muhammad, kalau lebih dari itu bagus. Ya sudah, naik 20% ya Rasulullah. Lebih dari itu bagus. Ya sudah, naik 50% ya Rasulullah. Lebih dari itu bagus. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ya sudah, seluruh waktuku aku buat untuk sholawat kepada dirimu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu menunjukkan gambaran tentang besarnya sholawat. Akhirnya ulama ini sholawat kepada Nabi Muhammad siang, malam, sore, semuanya sholawat. Sampai nggak lama kemudian mimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Muhammad sambil mengatakan, Nabi Muhammad, sekarang saya baru kenal dengan engkau, karena engkau memiliki hubungan dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Barokahnya banyak, jangan diremehkan. Nabi Adam itu ngelamar Siti Hawa, maharnya cuma sholawat. Lamarannya cuma suruh baca sholawat. Cuma Anda jangan ikut-ikutan ngelamar anaknya orang sholawat, ya, tendang ke rumah, nggak usah ngelamar, nggak apa-apa. Ini khusus Nabi Adam, ya. Sampai dalam riwayat tafsir itu, Nabi Musa itu ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melempar tongkatnya atau memukul tongkatnya di laut, dipukul berkali-kali nggak belah. Nabi Musa sampai bingung, ini apa ini dipukul berkali-kali? Nah, akhirnya tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sudah aku lempar, sudah aku pukul di laut, kok kenapa belum belah? Kata Allah Ta'ala, pukul dengan pembukaan sholawat kepada kekasihku Muhammad SAW. Setelah baca sholawat dipukul, baru belah itu lautnya. Baru belah menjadi 12 bagian. Jadi bukan satu bagian aja, 12. Lautnya itu membelah jadi 12 dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena ada 12 suku yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau di film-film kan cuma satu belahnya. Sebenarnya itu 12. Lautnya itu membelah menjadi 12. Setiap suku masuk dari yang berbeda-beda supaya tidak rombongan. Ya, nggak tahu cuma sukunya itu suku apa, Bugis kah, Jawa, Madura, saya kurang paham yang dibawa oleh Nabi Musa. Pokoknya itu dalam tafsir ada 12 suku. Ya. Berkat apa? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya penting, sholawat itu penting, jangan diremehkan. Pahalanya besar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai dalam riwayat
Nabi Muhammad pernah bertanya, ya Allah, engkau menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Kata Allah Ta'ala, aku menciptakan alam semesta ini khusus untuk kamu. Khusus untuk kamu. Kalau engkau menciptakan alam semesta ini khusus untuk aku, maka aku untuk siapa? Kata dijawab oleh Allah Ta'ala, engkau khusus untuk aku. Kalau alam semesta ini kau ciptakan khusus untuk aku khusus kamu untuk siapa? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, ala liman yusolli alaika, aku khusus untuk orang yang memperbanyak sholawat kepada dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, makanya besar pahalanya sholawat. Kalau nggak bisa sholawat, minimal kalau disebut nama Nabi jangan bengong, jangan pelunga-pelungu, kata orang itu. Langsung sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun diulangi ratusan kali nggak apa-apa, lebih banyak barokahnya. Kalau mau kita bahas sholawat panjang. Intinya sholawat ini pokoknya dzikir yang paling enak kata para ulama untuk orang di akhir zaman. Kenapa? Karena nggak ribet, nggak perlu syarat ikhlas, kemudian bisa dinginkan hati sama pikiran. Auranya sholawat itu nenangkan jiwa. Orang yang suka sholawat itu gak gampang temperamental, Pak. Dan saya banyak bertemu dengan orang yang ahli sholawat itu. Mukanya itu bercahaya, kemudian murah senyum, gak gampang temperamental. Subhanallah. Memang barokahnya sholawat kata para ulama. Makanya kalau orang gampang stres, gampang ngamuan, suruh banyak sholawat. Gak usah macem-macem zikir ini, zikir itu, suruh memperbanyak sholawat. Kenapa? Memang auranya itu meninggikan pikiran dan hati. Itu fungsi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ketiga doanya malaikat Jibril, ya Muhammad, man adraka abawahi aw ahadihima falam yabirrahuma abadahu wa fatakhalahun nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang menangi kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu orang tuanya masih ada dan dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka mudah-mudahan orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Sudah contoh konkret sudah. Ya. Sahabat Nabi Alqomah. Kita ini bukan sahabat loh Pak ya. Sahabat ini derajatnya tinggi, nggak main-main derajatnya sahabat. Ya, Alqomah ini hafidul Quran, kita nggak hafidul Quran. Alqomah ini perang ikut Nabi, sholat di belakang Nabi, hadir pengajian Nabi, nggak pernah absen. Ya, di akhir umurnya mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak bisa. Dituntun sama Nabi, Nabi sendiri yang nuntun. Sahabat ini jumlahnya banyak Pak, 124.000 sahabat. Nggak semuanya kalau meninggal dituntun sama Nabi. Kalau sudah dituntun sama Nabi, itu berarti sahabat yang hebat ini. Ya, umpamanya dia didatangi Nabi, itu berarti sahabat yang luar biasa. Sahabat ini 124.000. Ya. Ini Alqomah ini dituntun sama Nabi, tapi nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak taunya kata sahabat ada hubungan nggak harmonis dengan ibunya Rasulullah. Suruh maafkan, nggak mau maafkan ibunya. Kenapa? Karena Alqomah lebih mementingkan istri sama anaknya. Ibunya sampai dilupakan. Akhirnya dirayu, dibujuk, baru memaafkan, baru bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi noleh kepada depan para sahabatnya mengatakan, man faddala zaujatu ala ummi laknatu alaih. Barang siapa seorang laki-laki yang lebih mendahulukan istri dan anaknya daripada kedua orang tuanya, maka laki-laki tersebut akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Kita bukan sahabat, bukan orang alim, kemudian kurang ajar sama orang tua, waduh tambah kirim salam sudah, nggak ada harapan sama sekali. Makanya kata Nabi Muhammad, humma jannatuk wa naruk, kedua orang tuamu itu kunci surgamu atau kunci nerakamu. Sudah, pilihannya kalau ingin enak hidup dunia, enak hidup akhirat, menyenangkan orang tua. Tapi kalau sudah bikin sakit hati orang tua, jangankan di akhirat, di dunia hidupnya disusahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Disusahkan oleh Allah Ta'ala, nggak bisa. Makanya pilihannya itu di kita. Kalau ingin hidup enak, ya senangkan orang tua. Ya. Ada hadis mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ada 2 perkara jika dilakukan di dunia sebelum masuk surga, hidupnya dibahagiakan di dunia, yaitu orang yang suka menyambung tali silaturahmi dan orang yang menyenangkan orang tuanya. Sebelum masuk surga, hidupnya dibikin enak di dunia. Tapi ada 2 perkara jika dilakukan oleh seseorang sebelum masuk neraka, maka hidupnya akan diberi berbagai macam problem dan musibah, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi dan orang yang berani durhaka dengan orang tuanya. Dibayar kontan Pak, nggak pakai kredit.
dibayar kontan. Ya. Non muslim saja, non muslim ya, bukan orang muslim ya, non muslim kalau nyenengkan orang tua dibayar kontan di dunia, hidupnya dibikin enak. Non muslim loh ini, tapi di akhirat disiksa, tapi di dunia hidupnya dienakan. Apalagi umat Islam yang nyenengkan orang tuanya, oh dibahagiakan di dunia, di akhirat dienakan oleh Allah Ta'ala. Hukum karma, kan saya sudah jelaskan hukum karma itu ada dua yang jangan sampai dikerjakan, zina sama durhaka sama orang tua. Ya, itu bahaya itu hukum karma bakal turun kepada anak cucu kita. Ya, Allah Ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, senangkan orang tuamu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, rezekimu aku tambah, dan aku beri kamu anak-anak yang soleh-soleha yang taat kepada kamu. Tapi sebaliknya, wahai Musa, katakan kalau ada orang yang berani durhaka dengan orang tuanya, rezekinya bakal aku persempit, kata Allah Ta'ala. Rezekinya bakal aku persempit dan aku kasih dia anak yang durhaka kepada dirinya. Waliyadzubillah min dalik. Biru abaukum taburukum abnaukum, kata Nabi Muhammad. Senangkan, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak cucu kalian akan nyenangkan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau kita kurang ajar sama orang tua, anak cucu kita bakal kurang ajar sama kita. Bukan berarti kita nggak boleh baik sama anak sama istri, bagus, sayang anak sayang istri bagus. Cuma kebanyakan orang kalau sudah berkeluarga, orang tua itu dilupakan. Anda contoh konkret aja, Anda keluar ke warung makan umpamanya, pasti lebih banyak sama istri sama anak daripada orang tua. Orang tua dibiarkan di rumah, nggak pernah diajak jalan. Kalau jalan ini cuma istri sama anaknya aja. Kalau luar kota yang ditelepon ini istrinya, ditelepon anaknya, orang tuanya seminggu nggak pernah ditelepon, sebulan nggak pernah ditelepon. Itu sudah pasti kebanyakan orang seperti itu. Kemudian hidupnya pengen enak, kirim salam. Dia mentelantarkan orang tuanya seperti itu, nanti kalau anaknya sudah berkeluarga bakal menelantarkan dia. Sama yang dia lakukan kepada orang tuanya. Nggak bisa main-main. Makanya kalau kita pengen anak cucu kita menghargai kita, hargai orang tua. Kalau kita nggak pernah menghargai orang tua kita, jangan pernah harap anak cucu kita akan menghargai kita. Kita nggak pernah doakan orang tua, anak kita sama nggak bakal doakan kita juga. Makanya penting berbakti sama orang tua itu penting, baik masa hidup maupun masa meninggal. Masa meninggal itu tetap wajib berbakti. Ngirim doa ke orang tua tiap hari, kalau habis sholat jangan lupa minimal baca Rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa di dalam doanya tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, maka rezekinya ditanggung dunia akhirat oleh Allah Ta'ala. Barokah Pak, rezekinya orang yang suka doakan orang tua, Rabbi firri wali walidayya, itu rezekinya barokah itu. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa seorang anak di dalam doanya lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, rezekinya bakal ditahan oleh Allah Ta'ala. Itu cuma doa loh ini, belum menyenangkan loh ini, cuma doa. Bahkan ada seorang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengeluh rezekinya, padahal sudah sedekah, sudah sholat tahajud, sudah ngaji, baca waqiah, sholat duha, segala ibadah dikerjakan, tapi rezekinya tetap susah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, apakah kamu mendoakan orang tuamu di dalam doamu? Nggak pernah. Kata Sayyidina Ali, gara-gara itu rezekimu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ibadahnya banyak. Oleh karena itu hati-hati, wajib taat, wajib menyenangkan orang tua, baik masa hidup maupun masa meninggal. Orang tua kita itu butuh doa kita, Pak. Jangan dikira orang yang meninggal itu nggak butuh makanan, ruh, doa. Makanya kata Nabi Muhammad, amal yang paling bagus, amal jariah yang paling bagus ditinggal adalah anak yang soleha. Kenapa? Selalu doakan, ngirim pahala untuk orang tua. Untuk orang tuanya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kanilai abwaban abirahumma fi hala hayatihima wa kaifa bibirihima ba'da mautihima, ya Rasulullah, dulu aku punya orang tua dan aku taat kepada kedua orang tuaku masa hidupku. Sekarang orang tuaku sudah meninggal, gimana cara aku berbakti kepada kedua orang tuaku yang meninggal, ya Rasulullah? Di antaranya kata Nabi Muhammad, antusolli allahumma ma'a sholatik wa antasuma lahumma ma'a siyamik. Kalau kamu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, tahiyatul masjid, niatkan pahalanya untuk orang tuamu.
Kalau kamu puasa sunnah, Syawal, puasa Daud, Senin Kemis, Muharram, Asyura, ya niatkan pahalanya untuk orang tuamu, kata Nabi Muhammad SAW. Selama ibadahnya ibadah sunnah. Anda duduk pengajian, niatkan, ya Allah, pahala pengajian ini saya niatkan untuk orang tua saya. Nanti Anda ngaji umpamanya, niatkan, ya Allah, kalau saya ngaji ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Anda sodakoh, niatkan sodakoh itu untuk orang tua Anda yang sudah meninggal. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, seorang sahabat dari Siti Aisyah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, umi uftilat nafsuha, afala ajran in tasaddaqtu anha, ya Rasulullah, ibuku ini sudah meninggal, kalau aku sedekah, saya niatkan pahala untuk ibuku, apa sampai pahalanya? Sampai, kata Nabi Muhammad. Sampai. Makanya kita kan kadang-kadang terima sodako untuk almarhum fulan bin fulan, terima sodako untuk almarhumah fulana binti fulan. Dan memang sampai, itu hadis Nabi. Memang dianjurkan kalau sodako itu jangan diniatkan sendiri, niatkan untuk orang tua. Dalam hadis itu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang sedekah diniatkan untuk orang tuanya, dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia dapat pahala 100%, nggak dikurangi. Yang kedua, orang tuanya dapat pahala juga 100% tanpa dikurangi, nggak pakai dibagi-bagi, Pak. Anda sodako 1 juta, saya 500, orang tua saya 500, enggak. Anda dapat pahala 1 juta, orang tua Anda 1 juta. Anda dapat 100%, yang kedua orang tua Anda dapat pahala 100%, yang ketiga dicatat sebagai anak yang berbakti dengan orang tua. Ya, jadi niatkan semuanya itu untuk orang tua. Anda kalau takut lupa, tiap bangun tidur itu doa, ya Allah, setiap amalan sunnah saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Anda doa kayak gitu, jadi Anda sholat sunnah itu langsung pahalanya ngalir. Anda sedekah sunnah langsung ngalir. Anda baca Quran langsung ngalir. Takutnya lupa. Ya, takutnya lupa. Jadi Anda niatkan mulai pagi bangun itu Anda sudah niatkan, ya Allah, amal ibadah saya sunnah semuanya hari ini saya niatkan untuk orang tua saya. Jadi kalau Anda yang lakukan semuanya itu pahalanya sampai untuk orang tua. Ya, penting. Orang tua itu nunggu kita. Ya. Makanya disunahkan ziarah setiap hari Jumat, sunnah. Para ulama itu mengatakan sunnah, hadisnya Nabi setiap hari Jumat. Ya. Ini orang tuanya meninggal di kota ini nggak pernah ziarah. Ziarahnya kalau mau lebaran. Karena sunnah ziarah itu setiap hari Jumat minimal. Selain nginget dengan orang tua, mendoakan orang tua, juga untuk mengingat kematian. Ya. Orang tua kita ini, Pak, kalau kita ziarahi setiap hari Jumat, dalam riwayat itu tetangga-tetangganya yang di dalam kubur itu mengucapkan selamat sama orang tua kita. Selamat ya, anakmu ziarah kepada kamu, anakmu perhatian sama kamu. Itu mengucapkan selamat. Seperti Anda kalau pas dapat gelar ijazah, wisuda, kan diucapkan selamat ya anakmu jadi dokter ya, oh selamat ya anakmu jadi insinyur. Kan orang tua bangga kalau diucapkan selamat. Begitu juga kalau kita sering ziarah setiap hari Jumat minimal, itu orang tua kita itu diucapi selamat dengan tetangga-tetangganya yang dikubur. Nah, ini nggak pernah ziarah kubur sama orang tuanya, padahal satu kota. Setahun nggak pernah, 2 tahun nggak pernah. Ya, ini jangan harap anaknya bakal ziarah ini orang seperti ini, nggak pernah ziarah kubur. Kita nggak pernah ngajak anak kita untuk ziarah orang tua kita. Nanti kalau kita mati, anak kita nggak bakal ziarah. Apa kebiasaan orang tua itu anak bakal ngikut. Kalau orang tua sering doakan orang tuanya, anak ngikut. Oh, bapak sering doakan bapaknya. Nanti kalau bapaknya mati didoakan sama anaknya. Kenapa? Karena ngikuti orang tua, Pak. Ya, jangan main-main. Ya. Saya sampai pernah lihat video sama cerita, sebenarnya citra, cuma dibikin video, kisah nyata itu. Mungkin saya pernah cerita itu, ada seorang laki-laki kaya di Saudi Arabia. Ya, karena mungkin dia takut sama istrinya. Ya, perempuan ini kan bahaya, Pak. Perempuan ini banyak orang laki tunduk memang sama perempuan. Kata Nabi Muhammad, tidak ada seseorang yang memiliki akal yang kurang bisa mengalahkan orang yang akalnya sempurna seperti perempuan mengalahkan laki-laki. Perempuan itu akalnya nggak sempurna, Pak. Besar otaknya tapi isinya kosong. Kalau laki-laki itu kecil otaknya tapi padat. Ya, makanya perempuan itu nggak pakai mikir, pakai perasaan. Perasaannya nggak enak, dikit-dikit cemburu, karena bukan pakai otak, pakai perasaan. Kalau emosi itu pakai perasaan, nggak pakai otak. Kalau laki pakai mikir. Tidak ada orang yang otaknya kurang bisa mengalahkan yang sempurna seperti perempuan mengalahkan laki. Makanya kalau sudah kawin tunduk, takut sama istri. Nggak tahu yang di sini ini.
Kalau lihat modelnya sih KO semuanya sama istrinya. Ya. Ya, di luar kayak macan, ya. Di rumah kayak kucing, ya. Kucing peliharaan sudah. Ya. Gak ada. Ya. Itu kurang berapa menit? 3 menit. Ya. Jadi akhirnya si orang yang kaya ini, ya, dia naruh orang tuanya itu di kamar pojok di belakang, kecil kamarnya. Kalau makan nggak boleh bareng sama istri sama anaknya, karena perintah istrinya memang. Jadi kalau makan itu diantari makanan ke kamarnya orang tuanya itu, bapaknya itu. Ya. Sampai suatu saat anaknya umur 6 tahun itu bikin rumah-rumahan. Mau apa nak? Mau saya nanti kalau besar mau jadi arsitek, gambar rumah ini saya nanti. Saya nanti kalau menikah kamar saya di sini, kamar sini, ini kamar anak saya, ini anak saya 4 nanti. Kamarnya bapak di mana? Kamarnya bapak nanti di sini, sama seperti kakek nanti. Saya taruh di belakang, saya persiapkan sudah. Nanti bapak kalau saya sudah keluarga, bapak nggak boleh makan bareng saya. Saya cuma makan sama istri saya sama anak-anak saya. Nanti bapak saya antari makanan. Ini anak belum besar loh ini, masih 6 tahun sudah dikasih tanda oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu melakukan orang tuamu seperti itu, nanti anakmu bakal balas. Ini anaknya sudah bikin sketsa ini. Sudah bikin sketsa. Langsung subhanallah nangis dia. Langsung nangis. Langsung tobat, orang tuanya dikeluarkan, dikasih kamar yang besar. Untung masih dikasih tanda oleh Allah Ta'ala lewat anaknya itu. Bayangkan, anak umur 6 tahun, 5 tahun. Sudah mempersiapkan orang tuanya untuk masa depan, ditaruh sama seperti kamar orang tua kakeknya itu. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Ya, hargai orang tua kita yang masih hidup, hargai. Ya, senangkan, jangan pernah nolak permintaan orang tua. Ya, sampai ada hadis Nabi yang mengatakan, anta wa maluk li abik, seluruh hartamu jika diminta wajib kamu berikan. Jangankan hartamu, jiwamu kalau diminta orang tuamu wajib kamu berikan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda yang punya mobil, punya rumah, punya rekening, tanah, itu bukan tanah Anda Pak, itu tanah orang tua semuanya. Walaupun hasil kerjanya Anda, walaupun uangnya keringetnya kita, itu milik orang tua. Kalau orang tua minta, nggak boleh nolak hukumnya haram. Nolak hukumnya haram. Anta wa maluk li abik, seluruh hartamu dan jiwamu milik orang tuamu. Jangan pernah merasa harta kita, saya, rumah saya, mobil saya, selama ada orang tua, milik orang tua. Ya, makanya nggak pantas kalau kita hitung-hitungan dengan orang tua. Ya, memang saya ada pepatah mengatakan seorang ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngelawat satu ibu. Kalau sudah besar tunjuk-tunjukan, kamu aja yang ngerawat, kamu yang ngerawat. Banyak seperti itu. Loh, ini kunci surga dilempar-lempar. Ini kunci surga orang tua ini dilempar-lempar, nggak ada yang mau ngerawat. Ini nanti kalau punya anak sama dilempar-lempar, nanti anaknya bakal ngelempar-lempar ini. Ya. Masuk rumah sakit, nggak mau biayai, kamu aja, saya masih banyak tanggungan. Padahal orang tuanya dulu waktu dia sakit, utang sana, utang sini untuk biaya obatnya dia, namanya dia. Tapi ketika dia sudah besar, sudah punya keluarga, orang tuanya sakit, malah lempar-lemparan. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan sampai kita kebagian 3 doanya malaikat Jibril. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur untuk bisa menghargai bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang berbakti sama orang tua, bisa menyenangkan orang tua, dengan harapan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.